kampus STTIK itu salah satu kampus yang memiliki program studi banding ke luar negeri. Benar. Banyak sekali hal-hal keren di kampus terakreditasi yang memberikan beasiswa, memberikan kuliah gratis kepada kepada semua, kepada semua mahasiswa. Jadi ketika kita di wisuda, waktu itu dihadiri oleh seorang menteri yang sangat luar biasa, Profesor Yasona Lawli. Sebuah STT interdenominasi atau oikumene, juga dilengkapi dengan skill-skill tambahan seperti ada kelas-kelas menjahit, kemudian ada kelas-kelas musik, kita diajarkan bagaimana bermain piano, bermain bass, bermain gitar, bermain drum, bahkan bermain angklung. Shalom. Terima kasih sudah klik video ini. Saya Gabriel Barnabas Kawet bersama teman-teman mahasiswa dan alumni dari STTIK Jakarta. Ada Embun Pabala, ada Yusias, ada Jenrul, dan ada Zevanya. Nah, kami sekarang sedang berada di Bali, tepatnya di Desa Taro. Desa Taro. Kami datang ke tempat ini adalah untuk melakukan tugas dari STTIK, yaitu untuk bermission trip. Apa saja yang kami lakukan nanti akan kami bahas di video ini. Tapi video kali ini kami akan lebih membahas tentang gimana serunya, gimana kami sebagai alumni bersyukur banget bisa kuliah di STTIK. Nah, saya mau tanya dulu yang pertama buat teman saya, General Royal, alumni STTIK. Kamu bersyukur nggak sih bisa kuliah di STTIK? Bersyukur sekali ya. Kenapa? Yang pertama STTIK itu dari segi finansial ya, kita anak-anak kuliah kan sering sekali stres dengan biaya ya kan. Benar. Di STTIK itu kita dikasih beasiswa. Jadi yang pertama dari ekonomi kita bisa, dan yang kedua di STTIK itu banyak sekali program-program yang bisa dieksplor oleh mahasiswa, dan salah satunya itu mission trip. Yang paling keren saya rasa itu mission trip, karena kita dapat berbaur dengan budaya-budaya lain. Contoh saat ini saya mengikuti tim mission trip di Bali, dan saya melihat culture di Bali dan STTIK itu berbaur dengan culture. Untuk itu yang saya paling suka ketika dibilang STTIK itu kampus Nusantara. Jadi karena tidak hanya diam di Jakarta, tapi pergi ke daerah-daerah. Jenrul sempat KKN di Kabupaten Talaut. Nah, bagaimana cerita Jen yang bisa Jen bagiin ke kita semua, ke penonton yang lihat video ini? Pertama, ketika saya di Kabupaten Talaut, yang saya rasa itu banyak yang beda, ya kan? Yang pertama, culture di Talaut itu karena ada 3 unsur di bawah kan, ada unsur gereja, ada pemerintah, dan ada adat. Ya, bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan di sana, dengan masyarakat di sana, dan juga banyak sekali hal yang kita pelajari tentang Talaut. Bagaimana kita mau pelayanan di sana. Tetapi yang kita dari kota, notabene-nya dari kota ya kan, kita bisa berbaur dengan orang-orang di kabupaten di Talaut. Talaut itu adalah wilayah perbatasan, dan mayoritas mereka juga banyak yang nelayan, dan orang-orang Talaut itu menurut saya orang-orang yang udah berpikir maju, karena banyak anak-anak muda yang sudah sekolah ya. Tetapi yang masih kurangnya banyak yang tidak mengeksplor potensi mereka. Ya, sering sekali saya bilang kepada mereka, harus sensitif dong melihat peluang gitu kan. Kita harus bisa melihat peluang, karena di IKAT itu kita juga diajarkan sikip. Sikip itu yang S-nya itu sensitif melihat peluang. Ya, kita juga harus sensitif. Juga di dalam diri kita itu harus ada inisiatif. Nah, ketika saya di sana banyak inisiatif yang saya bawa dengan teman-teman di Kabupaten Talaut. Juga saya bisa berkarya dengan K-nya itu kreatif. Nah, kreatif itu sangat menarik sekali. Sangat untung saya kuliah di STTIK karena mahasiswa itu kreatif. Ada memiliki potensi untuk kreatif dan berinovasi di dalam setiap pelayanan, juga menjadikan diri dari para mahasiswa itu menjadi orang yang produktif. Jadi menarik sekali di STTIK itu kita nggak cuma belajar teologi, kita nggak cuma belajar tentang pendidikan agama Kristen,
Tapi di STT IKAT kita juga dilengkapi dengan skill-skill tambahan seperti ada kelas-kelas menjahit, kemudian ada kelas-kelas musik, kita diajarkan bagaimana bermain piano, bermain bass, bermain gitar, bermain drum, bahkan bermain angklung. Dan General ini adalah salah satu mahasiswa pada saat itu yang dipercayakan untuk memegang salon STT IKAT, begitu ya? Barbershop maksudnya. Kalau salon lebih make out ya. Nah, jadi General ini dia potong rambut teman-teman mahasiswa. Nah, ternyata itu terlihat sederhana waktu di kampus, tapi itu saya perhatikan karena saya sempat mission trip juga di Talaut. Saya perhatikan itu yang membuat General dekat dengan masyarakat karena sampai di sana ketua adatnya, kepala desanya atau kuntuanya, ya, Pak Camat juga yang potongin rambutnya General ya. Dan ternyata itu skill yang kayak gitu tuh jadi sangat bermanfaat di dunia pelayanan. Bagaimana kita bisa mengambil hati masyarakat, bagaimana kita bisa ngobrol sama masyarakat. Jadi STT IKAT dari cerita General ini sangat menarik. Nah, sekarang kita akan dengar tentang STT IKAT juga. Bagaimana serunya kuliah di STT IKAT dari saudara saya, sahabat saya, Mbun Pabala. Gimana, Mbun, serunya sekolah atau kuliah di STT IKAT itu? Ya, kalau di STT IKAT ya pertama kali sebelum saya masuk ke STT IKAT ya dengar dari tim-tim mission trip juga ya, begituan. Tapi sebelumnya saya ketika ingin untuk menjadi seorang pendeta, saya sekolah teologi. Saya memandang bahwa jabatan kependetaan itu adalah sesuatu jabatan yang sangat terhormat sekali di tengah-tengah masyarakat. Ya. Karena saya melihat di daerah saya, pendeta itu sangat dihormati di masyarakat. Artinya dalam acara apapun, pendeta itu sering menjadi satu pribadi yang sangat dihormati oleh masyarakat. Dan dari hal itu saya termotivasi dan bahkan saya harus mau menjadi pendeta supaya nanti menjadi pemuka-pemuka di masyarakat. Ya. Nah, itu kemauan saya. Tetapi ketika saya sudah masuk IKAT, di sana saya dilatih untuk bekerja, berbagai skill. Misalkan pada waktu itu kami diajar untuk memperbaiki kursi, berbagai hal, dan bahkan saya belajar cor-cor juga, tukang-tukang, bangunan. Ketika saya mengalami hal itu, saya sempat makanya bertanya, kok tadinya yang saya mau jadi pendeta, kok seperti ini, saya bilang. Ya. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata itu adalah satu pelajaran yang berharga bagi saya. Saya tidak pernah sadari. Akhirnya ketika saya diutus untuk mission trip, diutus untuk KKN, akhirnya saya pergi bukan hanya membawa teori saja, tetapi membawa diri juga dengan segala skill yang sudah ada, dan tentunya itu sudah pemberian kampus juga waktu itu. Akhirnya ketika saya mengimplementasikan teori-teori itu di tengah-tengah masyarakat, saya bukan cuma berteori saja, tapi saya juga dimampukan untuk berinteraksi dengan masyarakat dalam pekerjaan sehari-hari. Misalkan ketika ada pembangunan di tengah-tengah, ketika saya ada di Talaut, pembangunan pastori gereja, waktu itu saya turut serta untuk mantap, keren. Ombak. Ini pendeta tukang. Nggak apa. Tapi dari situ jemaat bisa lihat, kami menjelekkan ST lain, tidak. Tapi waktu di Talaut, kami bisa melihat orang-orang bilang, sebelumnya ada loh mahasiswa sebelum kalian yang datang ke sini, mahasiswa sekolah tinggi teologi juga, tapi kok nggak kayak kalian ya? Kalian kok mau kerja bangunan ya? Kalian kok masih mau nyapu ya? Kalian kok masih mau ngepel ya? Nah, jadi lewat itu juga kita bisa menjadi saksi kan? Kita nggak cuma jadi saksi lewat perkataan di atas mimbar, tidak, tapi kita bisa menjadi saksi melalui teladan hidup yang kita kasih gitu ya. Meskipun udah STT, tapi masih mau mengambil bagian dalam pembangunan gereja, pembangunan pastori ya, masih bisa ngecor. Kalau misalnya Embun pergi ke Talaut tanpa skill itu, tanpa kemampuan itu, bisa dibilang Embun sombong, nggak mau kerja. Padahal kalau kita belajar tentang hamba Tuhan itu kan dulos ya, keset kaki. Nah, STT IKAT juga adalah sebuah STT interdenominasi atau oikumene. Jadi rektor kami yang biasa kami sapa dengan sapaan akrab, sapaan dekat, Papi Jimmy, itu selalu menekankan kepada kami bahwa doktrin itu milik gereja. Jadi STT, Sekolah Tinggi Teologi, hanya memperkenalkan doktrin-doktrin yang dimiliki oleh gereja.
Nah, ini yang kemudian membuat saya secara pribadi dan saya percaya juga teman-teman lainnya bertumbuh menjadi orang yang tidak fanatik dengan organisasi gereja. Tidak kaku dengan organisasi gereja. Gereja asal saya GPDI, gereja asal Mbun GKS, GPKI, Saya Gemim. GSJA. Kami berasal dari semua organisasi yang berbeda, tapi disatukan di dalam STT IKAT. Kemudian saat ini kami mission trip di gereja apa? Kemah Injil. Organisasi yang beda lagi dari kamu. Tapi itu saya percaya Tuhan tidak hanya mencintai satu gereja. Tuhan mencintai semua gereja, bahkan Tuhan mencintai orang-orang yang berdosa. Jadi kita di STT IKAT dibentuk untuk menjadi seorang teolog, menjadi seorang guru agama yang tidak fanatik dengan gereja. Kita tentu dalam hal-hal yang bersifat doktrin ada yang kita anut masing-masing kan. Tapi itu tidak menjadikan kita untuk bermusuhan, untuk kemudian membatasi, oh gerejaku yang benar, gereja kamu salah, aku nggak mau berkolaborasi dengan kamu dalam melakukan pemberitaan Injil. Nah, itu hal-hal yang tidak baik, tapi di STT IKAT kami dilakukan, kami diajarkan, kami dibiasakan untuk menjadi seorang yang tidak fanatik dengan gereja. Bahkan di STT IKAT kami selalu menggunakan tata ibadah yang berbeda-beda, teman-teman. Iya, benar. Ya kan? Nah, ini waktu mengolah ibadah kita. Ya, setiap ibadah subuh. Ya, doa subuh juga, doa malam. Doa malam. Hampir semua lah waktu itu hampir semua lah ini, bukan waktu itu ya, tapi memang sekarang sampai sekarang sampai selama-lama gereja yang ada di naungan PGI itu semua liturginya dipakai. Digunakan. Saya awalnya fanatik sekali dengan tata ibadah kami, tata ibadah GPD ini. Saya jujur saja, waktu ibadah pagi itu baru bangun pagi, tiba-tiba menggunakan tata ibadah gereja konservatif ya, gereja Protestan tua gitulah istilahnya ya. Itu saya mengantuk, saya berontak sekali. Tapi seiring berjalannya waktu, saya sadar. Dr. Abdon Amtiran, salah satu dosen kami di STT IKAT, mengatakan kepada kami bahwa Tuhan Yesus itu tidak mengajarkan ekspresi beribadah, tapi yang diajarkan adalah esensi beribadah, yaitu menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi mau menyembah dengan tepuk tangan, mau dengan buku, mau dengan dengan slide, dengan full band, dengan satu piano, bahkan tidak dengan alat musik sama sekalipun, selama kita melakukannya dalam roh dan kebenaran, maka itu akan menjadi sebuah penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, akan jadi masalah kita kalau kita merasa nyaman hanya beribadah dalam satu model ibadah. Itu masalah. Itu artinya yang menikmati ibadah itu adalah kita sendiri, padahal seharusnya yang menikmati pujian penyembahan itu adalah Tuhan, bukan kitanya. Jadi paradigma kita yang harus diubah. Kalau aku nggak nyaman ibadah di HKBP, aku nyamannya di ibadah di GBI, artinya ada yang salah sama kita. Ada yang salah sama kita. Fokus kita itu sudah ke musik. Oh, kalau musiknya nggak kayak gini, nggak ada Roh Kudus. Kalau musiknya nggak full, nggak ada Roh Kudus. Aduh. Padahal kehadiran Tuhan itu tidak ditentukan dengan jenis musik yang digunakan, tapi dengan sikap kita, kita lakukan dalam roh dan kebenaran atau tidak. Nah, di STT IKAT kita akan belajar dari situ semua. Ada lagi nggak, Mun, hal menarik yang Mbun mau bagikan? Di STT IKAT, karena memang saya sangat bersyukur ya, seperti apa yang disampaikan oleh teman saya General tadi, bahwa itu serba gratis. Semuanya, serba gratis, asrama gratis, masuk perpustakaan juga nggak ada ribet-ribet. Gampang buku bayar buku. Buku yang begitu, karena saya memang ya secara finansial saya belum bisa beli buku banyak, dan apalagi untuk mengakses buku-bukunya sangat mahal sekali. Jadi saya harus pergi ke perpustakaan, dan di situ disediakan buku-buku yang sangat bermutu ya. Benar. Baik yang ditulis oleh teolog-teolog dalam negeri dan bahkan dari seluruh dunia, itu ada di situ. Dan tadi seperti apa yang saya sampaikan dari awal, bahwa jabatan kependetaan, ekspektasi saya dari kampung, bahwa ketika saya menjadi pendeta saya akan menjadi seorang yang sangat terpandang di masyarakat. Ternyata saya temukan ketika saya membaca buku yang sangat bagus sekali di perpustakaan, di situ bahwa memang saya temukan bahwa seorang teolog atau seorang pendeta itu di dalam sejarah itu memang adalah orang yang berpengaruh. Bukan hanya dulu pergi ke kampung kita, tetapi melalui sejarah fakta sudah membuktikan bahwa macam ada seorang yang sangat pintar sekali, Agustinus. Itu tokoh bapak gereja. Dia sangat mempengaruhi cara pikir orang di dalam sejarah. Dan yang kedua, Thomas Aquinas. Itu juga seorang teolog. Berarti
tidak ada hal yang timbul dalam diri kita, itu kita harus minder karena kita ini bukan sekolah-sekolah yang sekolahnya ke luar negeri atau tidak, tergantung kita mau belajar atau tidak. Ya, Iya, betul. bahwa memang sejarah membuktikan bahwa para pemuka agama Kristen itu adalah orang yang sangat penting di dalam sejarah. Untuk itu tidak ada alasan kita mengatakan, oh saya mau minder di tengah-tengah masyarakat karena saya sekolah teologi ya saya. Tetapi sejarah sudah membuktikan bahwa seorang teolog adalah seorang yang penting sekali dan bahkan pernah mengubah dunia ini. Amin, amin, amin. Nah, pengalaman-pengalaman seperti ini ya, bisa bilang pengalaman intelektual, pelajaran-pelajaran seperti ini kita dapat di STTIKAT, dari koleksi-koleksi buku, bahkan dari fasilitas-fasilitas yang diberikan. Ada sekarang komputer-komputer baru yang sangat cepat sekali, yang bisa membuat kita lebih mudah mengetahui, melihat catatan sejarah tentang apa sih yang dikerjakan oleh bapak-bapak gereja, dan masih banyak sekali hal yang difasilitasi oleh STTIKAT untuk kita memahami tentang pelajaran-pelajaran umum, pelajaran-pelajaran teologi, dan pendidikan-pendidikan. Banyak sekali hal-hal keren di kampus terakreditasi yang memberikan beasiswa, memberikan kuliah gratis kepada semua, kepada semua mahasiswa. Jadi tidak hanya mahasiswa dalam tanda petik berprestasi, dalam tanda petik lebih pintar dari yang lain yang mendapat beasiswa, tidak, tapi semuanya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena STTIKAT punya tujuan yang besar, itu mengangkat harkat dan martabat manusia. Mungkin satu lagi ya, ketika kemarin kita bertiga ya, General, Gabriel, dan aku, ketika kita di wisuda, waktu itu dihadiri oleh seorang menteri yang sangat luar biasa. Dan menurut saya sangat bangga sekali karena mengapa? Ketika waktu itu di disematkan waktu itu sebagai satu apresiasi dari kampus saya, kampus kita, langsung disematkan langsung sama seorang menteri. Itu jarang loh. Profesor. Ya, di sekuler pun juga itu jarang loh hadir seorang menteri. Kemarin itu kita sangat dekat berinteraksi, berarti secara organisasi pendidikan juga atau institusi STTIKAT STTIKAT ini harus maksudnya sebuah institusi teologi yang diperhitungkan menurut saya, karena kita mampu menghadirkan orang penting. Dan juga saya mengapresiasi pimpinan kita. Mereka adalah orang-orang hebat yang sangat luar biasa. Iya. Nah, itu dia ini yang hadir ini ya. Tadi Embun belum sebut namanya, Profesor Yasona Lawli. Ini saya pikir sangat menginspirasi sekali Pak Yasona ini. Seorang yang dari daerah kemudian bisa menjadi pengaruh yang dahsyat. Iya. Tidak hanya di kalangan Kristen tentunya, tapi di kalangan Indonesia bisa menjadi anggota DPR, kemudian menjadi juga menteri 2 periode. Dan itu sangat menginspirasi kami waktu dikalungkan, disematkan ya prestasi cum laude itu pada kali itu. Pak Menteri langsung yang memberinya, itu sangat spesial sekali, sangat keren. Ada salah satu yang paling saya bangga dengan STTIKAT. Setiap mahasiswa S1, S2 sampai S3 itu wajib studi banding ke luar negeri. Jadi kampus STTIKAT itu salah satu kampus yang memiliki program studi banding ke luar negeri. Benar. Jadi bagaimana mahasiswa itu mengeksplor sesuatu yang di luar Indonesia. Dan kemarin kami ke Nanyang University angkatan kami itu ke Singapura, di Nanyang University. Kami belajar di sana, mengeksplor. Juga kami melihat gereja-gereja yang ada di Singapura. Kita ke kantor kedutaan, New Creation Shop, gereja dari Pastor Joseph Prince. Kemudian kita pelayanan juga di kantor kedutaan Indonesia. Terus kita juga pelayanan di gereja Bethel Indonesia yang ada di alamatnya ada di, saya lupa namanya apa tuh. Tapi di Singapura juga tentunya. Pastor Joy, gembalanya di sana, Pastor Joy. Nah, teman-teman, kami akan pelayanan jam 3:30 saat ini. Tapi sebelum saya akhiri video ini, saya mau mendengarkan juga bagaimana menariknya kuliah di STTIKAT, serunya kuliah di STTIKAT dari putra daerah Papua. Adik Yosias, gimana? Seru nggak kuliah di STTIKAT? Kalau menurut saya STTIKAT memang sangat seru. Seru. Kenapa? Kenapa seru kuliah di STTIKAT? Kita melihat bahwa kalau di STTIKAT itu sangat bagus, karena itu cara bagaimana untuk kita harus tampil. Betul. Untuk kita harus
tampil ke depan. Jadi adik Yosias ini dulu dia malu-malu untuk bicara di depan Contoh umum. seperti saya kan dari Papua, datang di estetika, saya tuh waktu tingkat 1 memang saya malu-malu, saya WR juang, Malu. bisa kelihatan. Iya, tidak Tapi bisa di berharap. estetika dilatih untuk menjadi seorang worship leader yang baik ya. Estetika itu untuk melatih kita untuk tampil untuk orang banyak. Cara bagaimana? Karena saya melihat estetika waktu selama ini, pertama kita melatih, yang kedua kita sudah semester 3 itu harus kita terjun dalam lapangan. Itu pelayanan kita weekend. Itu hal untuk kita cara pelayanan ke depan Ya. seperti apa supaya bagus. Ketika kalau kita sudah selesai dalam estetika, kita dipakai untuk orang banyak. Ya betul. Jadi kita setiap hari Sabtu dan Minggu itu kita diutus ke gereja. Tentunya gereja-gereja yang bekerja sama dengan estetika ya. Kalau di Jabodetabek. Kalau saya di GKI waktu itu Gereja Kristen Alkitab Indonesia, adik Yosias di GPKI juga ya. Nah jadi kita pelayanan di sana, dilatih melayanan di sana. Ya, saya juga di Germita dan GPKI. Nah ya. Nah, saya di Germita. Jadi Germita itu gereja talaut. Cuman ada wilayah khususnya yang Manado, Jakarta, wilayah khusus. Ya. Dan itu ada di Bekasi. Nah, Dan di kampus kami juga ada Germita. jadi kita dilatih untuk pelayanan di sana. Dari hal-hal yang kecil tentunya kita sudah dilatih. Dari menyapu gereja sampai menjadi worship leader, menjadi liturgos, sampai jadi pemain musik dan pengkhotbah. Nah, ngomongin soal mission trip ya, pasti teman-teman berpikir, biayanya dari mana dong? Saya ini dari Palembang, tapi saya bisa ijak Talaut, saya bisa ijak Tanah Jawa, waktu itu saya bisa pergi ke NTT, Nusa Tenggara Timur, uangnya dari mana? Rektor kami selalu bilang seperti ini, bahwa yang kita layani ini Tuhan. Jadi Tuhanlah yang akan memberikan, yang akan mencukupkan setiap dana, betul. Melalui siapa? Melalui gereja-gereja yang bekerja sama dengan STTIK, melalui alumni-alumni, melalui orang tua juga. Tapi tidak semuanya dibebankan ke orang tua. Kita tim. Jadi kalau yang kita pikirkan itu tidak hanya kebutuhan kita, tapi kebutuhan tim. Bisa pergi ke daerah-daerah yang jauh, itu semua karena adanya kerjasama dan tentunya karena Tuhan. Karena apa yang kita kerjakan, kerjaan Tuhan, jadi Tuhan yang akan mencukupkan. Terakhir nih, kita akan dengar serunya kuliah di STTIK dari mahasiswa tingkat 1 yang mau ke tingkat 2, yang sekarang sudah selesai ini ya, ujian akhir semester sudah selesai ya. Berarti nanti pulang ke IKAT sudah semester 2 ya. Gimana? Semester 3. Semester 3, sorry. Semester ini udah masuk ke tingkat 2. Nah, gimana serunya kuliah di STTIK itu gimana sih? Serunya kuliah di STTIK itu kita bertemu dengan orang yang sudah kajian bilang juga tadi, kita itu berasal dari berbagai daerah. Misalnya saya benar. Kakak dari Talaut, kakak dari Papua, dan kakak dari Sumba dan Palembang. Nah, yang keseruannya itu kita juga bisa belajar bahasa-bahasa dari Hal-hal sederhana seperti itu juga menambah keseruan kita kuliah di daerah Papua. Kita sudah mengetahui sedikit tentang bahasa-bahasa Papua ya. Mace. Maksudnya ada gambaran. Ya benar. Itu yang menurut saya kita juga bisa berbaur dengan teman-teman kita yang dari daerah-daerah lain. Iya. Jadi di STTIK intinya kita diajar, kita dilatih untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, menjadi seorang guru yang baik, menjadi seorang gembala yang baik ya. Dan produk STTIK yang selalu ditekankan untuk kami adalah sikap. Kita mampu memiliki sensitivitas, kemudian inisiativitas, produktivitas, kemudian kreativitas inovativitas dan produktivitas. Teman-teman buat mungkin sedikit sebelum waktu kehidupan di dalam asrama itu memang sangat kita mengalami suatu kedekatan. Kita saja berpisah sebelum waktu kemarin berpisah dari asrama kan kita sudah keluar asrama kalau sudah selesai wisuda. Itu rasanya sangat berat untuk berpisah. Iya. Dan juga kita mempunyai maksudnya kepala asrama yang sangat maksudnya mempunyai jiwa seorang ibu maksudnya. Maksudnya kalau salah diperbaiki, diarahin begitu juga. Tapi satu hal yang saya belajar waktu itu adalah karena memang kalau ini dinonton sama papai dan mama Mama itu adalah orang yang maksudnya kesehatannya
apa ya agak terganggu. Tiap hari Ya, Senin dan Kamis harus cuci darah. Tetapi saya mau belajar satu hal. Kenapa saya terus bangkit dan saya kalau sakit sedikit saya harus berusaha untuk turun asrama karena mengapa? Mae saja yang setiap hari Kamis 2 kali dalam 1 minggu harus cuci darah bisa berjuang. Apalagi saya yang masih muda seperti ini. Jadi bagi teman-teman juga yang akan masuk nanti dan bahkan adik-adik semua yang masih semester ya harus perlu belajar dari Kepala Asrama. Dia terus berjuang. Berarti kita ya itu memang kehidupan berasrama di sana sangat ya sukacita sekali. Ya. Oke. Jadi intinya DST IKAT itu dipenuhi dengan dosen-dosen yang memberikan sebuah teladan kepada kita yang sangat menginspirasi kepada kita. Mau tahu keseruan kuliah di STT IKAT? Hadirlah langsung di STT IKAT. Selamat datang ya. Kalau mau masuk di STT IKAT langsung daftar. Karena di STT IKAT kuota asramanya cuma 150 orang. Betul. Ya, Kunjungi website STT IKAT sekarang juga, jangan ditunda-tunda. Share video ini. Karena dengan men-share video ini artinya saudara juga berbagi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus berkati. Shalom.